Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari salah seorang subscriber di mana beliau bertanya seperti ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi beban untuk manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai rahmat, sebagai pembawa berkah bagi umat Islam, bagi umat manusia yang berpegang teguh kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan-keistimewaan bagi mereka yang berinteraksi secara intens dengan Al-Qur'an, yang memfokuskan dirinya untuk mempelajari dan menjaga Al-Qur'an. Maka jika ada orang-orang yang berpikiran bahwa ketika menghafal Al-Quran nanti akan ditimpa musibah ini, musibah itu, akan mendapatkan kesialan dan sebagainya, akan mendapatkan keburukan-keburukan, maka itu artinya orang tersebut beranggapan bahwa Al-Quran membawa sial. Padahal tidak seperti itu. Kalaupun Anda mendapatkan musibah ketika Anda menghafal Al-Quran, maka musibah itu akan menimpa kepada siapa saja. Misalnya nih, Anda ketika menghafal Al-Quran tiba-tiba ada anggota keluarga yang meninggal. Ya karena memang sudah ajalnya. Anda menghafal Al-Quran ataupun Anda tidak menghafal Al-Quran, karena memang keluarga Anda tersebut sudah menemui waktunya untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka ya pasti akan terjadi di waktu itu. Kebetulan saja kejadiannya ketika Anda sedang dalam proses menghafal Al-Quran. Adapun musibah-musibah yang lain ya sama saja. Seorang penghafal Al-Quran dan yang tidak menghafal Al-Quran, ya semuanya akan berpeluang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut saya ketika Anda mengaitkan musibah-musibah, kemudian hal-hal yang tidak enak yang Anda alami ketika Anda menghafal Al-Quran, merupakan sebuah cocok logi saja yang itu tidak berdasar. Bahkan ada orang yang tidak menghafal Al-Quran mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada Anda. Dan ketahuilah bahwa pemikiran-pemikiran negatif tersebut merupakan makar dari setan. Mereka membisikkan hal-hal tersebut ke dalam diri Anda supaya Anda merasa menghafal Al-Quran tidak memberikan faedah, bahkan malah justru membawa mudarat. Dan pada akhirnya Anda memutuskan untuk berhenti menghafal Al-Quran. Di sini Anda kalah dan setan menang. Maka jika Anda ingin setan tidak menang melawan Anda, maka mari kita luruskan kembali niat kita dalam menghafal Al-Quran, bahwa menghafal Al-Quran merupakan sesuatu yang mulia. Menghafal Al-Quran memiliki banyak keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah-musibah yang menimpa kita adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada setiap hamba, baik itu mereka yang menghafal Al-Quran maupun yang tidak menghafal Al-Quran, semuanya akan berpeluang mendapatkan musibah. Jadi tidak ada kaitannya suatu musibah tertentu, suatu kejadian tertentu dengan proses menghafal Al-Quran. Karena sekali lagi Al-Quran diturunkan sebagai berkah untuk kita. Al-Quran diturunkan tidak untuk memberatkan kita, dan Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada kita. Nah, inilah keyakinan yang perlu kita jaga supaya setan tidak punya peluang untuk merasuki kita dengan pemikiran-pemikiran aneh yang membuat kita berhenti menghafal. Oke, mungkin itu saja untuk kesempatan ini dan kita akan berjumpa kembali di video yang berbeda. Untuk informasi ringan seputar Al-Quran yang tidak saya share di YouTube,
akan saya share di Instagram saya. Oleh sebab itu silakan Anda follow Instagram Sobat Quran ID supaya Anda mendapatkan manfaat tambahan dari channel ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.